Baik, akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas Excel pada malam hari ini. Kelas Excel pada malam hari ini akan dipimpin Anisti. Pada Kak Anisti, dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya. Kira-kira suaranya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Kak? Oke, Jelas, Kak. siap. Nah, kita langsung mulai aja ya, sambil mungkin menunggu teman-teman yang bakal join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini nanti kita akan bahas beberapa sheet, satu file gitu ya, teman-teman. Nah, eh, apabila nanti dalam saya menjelaskan terlalu cepat atau teman-teman ada pertanyaan, boleh sampaikan pertanyaan via chat gitu ya. Oke, saya izin off cam, saya langsung mulai aja ya. Izin untuk share screen. Nah, oke. Nah, ini ya, ini file kita pada malam hari ini udah dapat semua ya. Boleh teman-teman kita kerjain bareng atau cukup memperhatikan aja, nanti silahkan dikerjakan setelah kelas selesai atau sambil mendengarkan recordnya gitu. Nah, itu ya, filenya udah di-share. Oke, kita langsung aja. Nah, pada sheet yang pertama ini teman-teman, ini ada eh, apa ya, rumus yang simple dulu gitu. Gimana ketika kita mau menggabungkan karakter? Nah, itu eh, tolong ya, filenya dikirim ke kelas. Nah, gini. Misalkan jenis sekolah SDN, ada SD gitu. Terus nama sekolahnya ada keterangan nama lengkap sekolah. Nah, nama lengkap sekolah berarti artinya SDN 14 pagi. Nah, di sini kita mempunyai 3 karakter atau 3 sel yang akan digabung. Rumus yang digunakan adalah, teman-teman klik aja kon gitu. Lalu muncul concatenate. Nah, concatenate ini diklik 2 kali untuk mengaktifkan rumus concatenate. Concatenate ini kurung buka gitu ya rumusnya, teks 1, titik koma, teks 2, titik koma, dan selanjutnya. Titik koma ini namanya adalah separator. Kalau di laptop atau Excel teman-teman, separatornya adalah koma, gunakan koma. Ngikutin aja di Excelnya. Jadi misalkan di saya tampilannya adalah titik koma, berarti nanti saya selalu menggunakan titik koma. Kalau di tempat teman-teman koma, berarti teman-teman menggunakan koma. Jangan eh, ikut saya gitu, karena nanti dia nggak bisa. Nah, kalau udah muncul rumusnya, teks yang pertama ini, gitu ya. Teks yang kedua yang mau digabung adalah, sorry, bawahnya, lalu keterangan. Maksudnya keterangan gitu. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman, SDN 14 pagi. Padahal yang kita inginkan ada spasi di setiap karakter. Berarti jenis sekolah spasi, nama sekolah spasi, baru keterangan. Nah, ketika kita menambahkan karakter, disisipkan karakter seperti itu ya. Teman-teman harus menggunakan tanda petik 2. Nah, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, baru titik koma. Ini A3 kan sel A3, berarti SDN spasi 14, ada spasi lagi, berarti tambahkan petik 2, spasi petik 2, titik koma. Nah, gini. Jadi, jenis sekolah spasi, nama sekolah spasi, keterangan, baru di enter. Hasilnya seperti ini. Ke bawahnya tinggal kita seret atau teman-teman cukup klik 2 kali. Autofill. Nah, gitu. Kira-kira kecepatan nggak? Atau perlu diulang? Iya, Aman, boleh Kak. diulang, Kak. Boleh diulang, Kak? Oke, Ulang, Kak. saya pelan-pelan ya. Oke, siap. Nah, ini saya hapus dulu areanya. Nah, ini.
Kita mau menggabungkan jenis sekolah, nama sekolah, dan keterangan gitu. Rumus yang digunakan adalah concatenate. Teman-teman klik aja concatenate, terus diklik 2 kali. Sorry. Nah, klik 2 kali akan muncul rumusnya. Udah aktif rumusnya. Nah, teks pertama apa? Jenis sekolah. Nah, titik koma. Ingat, kalau teman-teman Excel-nya adalah koma, separatornya koma, gunakan koma. Kalau titik koma ya gunakan titik koma. Berarti sama persis dengan saya. Kalau udah titik koma, ada spasi antara jenis sekolah dan nama sekolah. Tambahkan petik 2, baru spasi, petik 2, titik koma. Jadi tanda spasi ini diapit oleh tanda petik 2 gitu. Baru nama sekolah, titik koma. Karena ada spasi lagi berarti kasih petik, spasi petik, titik koma, baru keterangan. Seperti itu. Nah, gitu ya. Kalau udah, boleh ditutup, boleh enter. Nah, hasilnya seperti ini. SDN spasi 14 spasi pagi. Ke bawahnya tinggal diklik 2 kali. Di auto fill atau ditarik ke bawah. Kayak yang pertama tadi. Kak, Gitu. izin tanya boleh? Ya, Ini dikerjakan di Google Spreadsheet bisa nggak, Kak? kalau di Google Spreadsheet itu terkadang ada rumus-rumus yang nggak bisa, Kak. Oh gitu ya, berarti emang Iya. harus Excel ya? Iya, kalau kebetulan bisa, itu bisa. Tapi terkadang ada beberapa rumus yang tidak bisa. Gitu, gitu ya. Oke, saya lanjut, teman-teman. Kasih Kak. Iya, boleh teman-teman maksudnya kita sambil kerjakan bareng, atau teman-teman cukup memperhatikan. Nanti silahkan dikerjakan setelah sesi kelas selesai sambil mendengarkan recordnya, gitu ya. Nah, oke, itu untuk yang... Oke, terlalu cepat, teman-teman. Kak, mau tanya, untuk narik ke bawahnya gimana tadi, Kak? Oh, oke. Saya ulangin ya, teman-teman. Saya pelanin lagi, sorry. Masih kecepatan ya? Masih terlalu cepat. Jadi ini ke bawahnya, sorry. Ini saya hapus dulu. Nah, tadi udah sampai sini ya, rumusnya. Oke. Nah, oke. Rumusnya bisa dilihat di formula bar ini. Kalau enggak, saya kopikan dulu. Copy ya. Rumusnya saya taruh di sampingnya. Nah, ini rumusnya di sini. Ke bawahnya gimana? Jadi kalau teman-teman mengisi suatu kolom gitu ya, dengan rumus yang sama dengan atasnya maksudnya, rumus yang bawahnya kan ngikut yang atasnya. Nah, tinggal diklik 2 kali. Caranya gimana? Arahkan ke pojok sampai ke pojok kanan ya. Ini. Nah, kalau biasanya kan dia plusnya seperti ini. Kalau udah berubah tanda plus seperti ini, teman-teman boleh klik 2 kali. Klik kiri ya, klik kiri 2 kali. Atau boleh diseret. Jadi kalau udah berubah, tekan klik kiri, seret ke bawah sampai yang area dimau atau diinginkan. Misalnya berhenti di sini, ya udah lepas. Mau berhenti di sini, lepas gitu. Menghapus isi sel tanpa hapus selnya tekan apa? Tadi ya, caranya hapus sel, maksudnya ininya saya hapus gitu ya. Ketika ini saya mau hapus gini ya. Kalau hapus, teman-teman tinggal klik eh, delete aja. Di delete pada keyboardnya kan ada ya tulisan delete. Nah, tinggal teman-teman areanya di blok dulu, baru klik delete gitu. Oke ya. Nah, oke. Ini udah kejawab. Lalu saya lanjut untuk yang area di bawahnya, teman-teman. Ini ketika kita disajikan atau kita menemukan
suatu kata atau kalimat yang tidak rapi. Artinya tidak rapi, huruf kecil, huruf besar itu nyaru atau nyampur gitu ya. Nah, kita bisa rapikan dengan mengubahnya ke dalam huruf kecil semua atau huruf besar semua atau hanya huruf besar pada awal kata gitu. Nah, rumus yang digunakan ketika huruf kecil semua, ini kan yang berantakan ya, ini yang akan kita rapikan. Nah, huruf kecil semua rumusnya adalah lower. Nah, ini. Klik 2 kali rumusnya. Nah, teks di sini mengarah pada sel atau area yang berantakan, yang mau kita rapikan. Nah, ini nama kepala sekolah. Gitu. Terus di enter. Nanti dia akan berubah huruf kecil semua. Oke. Nah, oke, cukup ya. Lalu untuk huruf besar semua sama dengan upper. Kalau huruf besar semua adalah upper, teks yang berantakan tinggal di enter. Gitu. Dan yang terakhir, ketika kita mau menghendaki huruf besar pada awal kata saja, berarti teman-teman bisa gunakan proper, teks yang berantakan, enter. Nah, gitu. Oke, rumusnya ini lower, ini upper, ini proper. Ya, sama case-nya sama di tabel bawahnya. Nah, kalau ini tadi yang berantakan hanya satu aja, satu sel aja gitu. Nah, kalau di sini dia berantakan pada kolom A, yaitu pada nama gitu ya, tabel nama. Nah, nama di sini teman-teman bisa ubah kayak yang tadi. Yang ini diubah ke dalam huruf kecil semua, huruf besar semua, dan ini huruf besar hanya pada awal kata gitu. Sama caranya, sama dengan lower, teksnya yang berantakan arahin ke sel yang berantakan pada nama lalu di enter. Untuk upper sama ya, sama dengan upper, teksnya ini tinggal di enter. Untuk proper sama juga, sama dengan proper lalu proper teksnya terus di enter gitu. Kalau Kak boleh tanya, Iya, tadi yang setelah rumusnya itu nggak harus ditutup kurung langsung di enter berarti bisa ya? bisa. Bisa untuk biasanya untuk pada Excel gitu ya. Ketika kita masih menggunakan rumus tunggal itu apa? Itu bisa langsung di enter. Ya. Oke, Kak. Ya. Kalau shortcutnya saya ini jarang gunain ya teman-teman. Untuk yang lower upper sama proper saya biasanya tetap menggunakan rumusnya. Kalau untuk merapikan hanya huruf depan saja yang kapital pakai proper gitu. Nah, saya mau saranin ke teman-teman, misalkan dalam satu tabel gitu ya, teman-teman menggunakan rumus yang sama, maksudnya ini, untuk yang di bawahnya ini kan dia lower-lower semua, ini upper-upper semua, ini proper semua. Nah, kerjakan pada baris pertama. Ini namanya baris, teman-teman, jangan salah ya. Ini adalah baris 16 gitu ya. Yang ini adalah kolom. A, B, C, D itu kolom. Kalau yang seperti ini, teman-teman aktifkan namanya sel. Nah, gitu. Kalau udah, biasanya kan gini, kita kerjain satu rumus, terus ini di autofill, misalnya diklik 2 kali gitu ya. Terus ini juga diklik 2 kali. Ini juga diklik 2 kali. Biasanya gitu. Kalau untuk saya pun kadang seperti ini. Tapi lebih cepat teman-teman ketika pada baris pertama gitu ya. Baris
pertama ini udah terisi semua, tinggal area ini, area yang udah kita kerjakan, teman-teman blok areanya, lalu sama, arahkan pada pojok kanan, ini sampai berubah tanda plusnya, baru diklik 2 kali. Nah, dia akan otomatis terisi semua, gitu. Gitu. Iya, ini bukan tugas 2 ya, teman-teman. Biasanya untuk yang file yang sering dibahas gitu, itu biasanya nanti sama Kak Naufal. Kalau sama saya, biasanya nanti saya kasih teman-teman latihan sendiri gitu. Kak, izin bertanya. Iya, Kak, ini kan aku coba tadi yang pakai consonant itu, tapi ada tulisannya jadi warning gitu. Warningnya atau itu tulisannya join several text string into one text string. Nggak bisa dipakai. Itu kalau kenapa? rumus koncatenate nggak bisa dipakai, berarti belum support untuk Excel-nya. Nah, gimana cara ngakalinnya biar kita tetap bisa menggunakan atau mengubahnya seperti ini, teman-teman? Ya, sebentar ya. Saya kasih untuk yang nggak bisa pakai concatenate. Kalau nggak bisa pakai concatenate, saya taruh di sini ya, di kolom F. Nah, ini E-nya saya hide aja. Nah, pada kolom F ini, gunakan tanda logo dan, gitu. Caranya gimana? Sama, teman-teman. Jadi, apa yang mau digabung dulu? Yang mau digabung adalah jenis sekolah, gitu, sama dengan terus kasih logo dan gitu ya. Terus karena ada spasi sama petik spasi petik logo dan lagi digabung sama apa? Nama sekolah, terus logo dan lagi baru petik spasi petik logo dan untuk yang terakhir dan keterangan. Ini rumusnya nggak spesifik ya, kita pakai logo dan. Gitu. Hasilnya sama persis. Ke bawahnya tinggal ditarik. Oke, makasih Kak. Iya, betul. Nah, oke, saya lanjut ya, teman-teman. Ini untuk namanya udah. Terus yang terakhir ini ada cara cepat ketika kita mau nulis nominal, tapi ini khusus untuk apa apa formatnya saintifik gitu. Teman-teman perlu mengubah ke kurensi atau akunting gitu. Karena ini udah saya set ke kurensi, teman-teman bisa praktekin di sini. Misalkan nilai invoice-nya 10 juta. Nah, nolnya itu bisa diganti dengan 1, misalkan 10 gitu ya, 10E. Nah, E-nya itu bisa menggantikan jumlah 0 di belakang 10. Misalnya gimana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10E6. Enter. Nah, gitu. Bawahnya sama. 55, ada 0 berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Enter. Nah, begitupun untuk bawahnya 2, 3, 6, E3. Enter. 1, 2, 5, kosong boleh atau kosongnya ikut dihitung. Kalau 1, 2, 5 berarti E-nya ada 7. Tapi kalau teman-teman pakai 5 kosong, E-nya cuma ada 6. Enter. Gitu. Untuk bawahnya 2, 4, 5, E-nya ada 5. Itu cuma eh saintifik gitu ya. Nah, itu untuk sheet pertama, teman-teman. Saya lanjut ya. Untuk angka ini cuma eh, format aja, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada nilai invoice atau misalkan teman-teman mau buat eh, apa ya, yang bernilai nominal gitu ya, teman-teman bisa ngakalin pakai rumus tadi itu penulisannya. Diubah lagi aja ke dalam scientific. Kak, boleh nanya?
Kalau koma 0, teman-teman, di sini itu bisa dihilangin pakai ini. Ini untuk mengurangin, ini untuk menambahkan, gitu. Misalkan nggak mau kelihatan, ya udah dihilangin aja. Sama aja. Kak, boleh bertanya? Iya, Oke, tadi jadi yang di nilai invoice secara cepatnya di bagian atas saya ketiknya 10, terus langsung atau gimana ya tadi? ya 10, terus 6. Gitu. Di 10 belakang terus 10 6. ada 06, berarti 6. Gitu. Oke. Oke. Saya lanjut ya teman-teman, karena waktunya terbatas. Mungkin nanti sampai 45 sampai 1 jam gitu. Saya lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. Untuk soal berikutnya rumusnya masih rumus sederhana. Yang ini, nah saya zoom dulu. Ini ya. Misalkan total nilai, berarti matematika tambah IPA tambah IPS. Rumus apa teman-teman yang digunakan? Sam. Sam ya. Lalu Ya. misalkan rata-rata nilai, matematika, IPA, IPS kita rata-ratakan. Berarti rumusnya adalah? Average. Nah, oke, ini masih umum banget ya. Ini sum, gitu. Terus matematika, syarat aja IPA, IPS, enter, rata-rata, average. Average dari matematika, IPA, IPS, enter. Ke bawahnya tinggal kita blok areanya, klik 2 kali. Gitu. Kalau ada yang ketinggalan, saya tulis rumusnya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Lalu untuk yang di bawahnya, teman-teman, banyaknya murid di kelas. Jadi ini ada murid dari Andi sampai Junet, kira-kira apa rumusnya? Count. Oke. Ada yang count, ada yang lain, ada yang jawab lain, teman-teman? Konta. Konta untuk angka. Konta. Oke, ada yang jawab count, ada yang jawab kaunta. Oke, kita skip sebentar untuk banyaknya murid ya. Untuk banyaknya murid ini kita skip dulu. Saya nanti jelasin ini. Balik lagi ke sini. Untuk rata-rata tertinggi, jadi ini ada rata-rata. Kita mau cari rata-rata tertinggi. Berarti apa rumusnya? Max. 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 Mas. Kalau yang bawahnya, berarti untuk rata-rata terendah, Min. Min. oke. Oke. Ini udah tahu berarti sama dengan max. Ini range-nya rata-rata ya. Terus kita enter. Terendah pakai min. Min dari pertama sampai dengan terakhir, enter. Oke. Ini max, ini min. Nah, tadi di sini ada yang jawab count, ada yang jawab konta gitu ya. Saya jelasin dulu teman-teman. Nah, misalkan kita mau menghitung jumlah sel gitu ya. Count, menghitung jumlah data yang bersifatnya numerik atau angka. Kalau konta, menghitung jumlah data numerik yang bersifat angka maupun teks. Jadi kalau angka saja itu kita menggunakan count, tapi kalau dia sifatnya numerik ataupun teks itu bisa pakai konta. Gitu. Bedanya gimana? Misalkan gini, kita punya data random, saya isi angka di bawahnya gitu ya. Nah, misalkan ini, terus di sini, nah ini, nah ini random aja ya. Nah, yang pertama, kalau kita mau lihat dari rank 1 sampai rank 4, saya kecilin dulu. Ini ada berapa data, kita pakai count karena dia
datanya numerik. Enter. Ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pakai count apakah bisa 1 sampai 4? 1 sampai 4 kan tadi. Enter. Nah, dia jawabannya 5 juga. Count hanya untuk numerik, sementara counta bisa numerik, bisa teks atau huruf gitu ya. Nah, sampingnya kalau ini teman-teman pakainya, ini count ya. Ini, nah, ini sama dengan counta. Kita paksakan pada data teks gitu sampai sini. Enter. Sorry, ini counta ya. Nah, dia nggak bisa. Jawabannya adalah 0. Kalau di bawahnya kita pakainya konta, A sampai dengan J itu ada 5. Nah, gimana kalau datanya kita gabung? A ranks ini, teman-teman. Ranks ini kita gabung ada berapa data? Sama dengan count, gitu ya. Kalau count dari ini sampai dengan ini, enter. Dia munculnya hanya 5. Karena apa? Yang dihitung hanya data numerik. Sementara untuk konta, teman-teman, hasilnya adalah 10. Itu. Jadi bisa ya membedakan antara keyboardnya. Gitu. Nah, lalu tadi di sini kira-kira mau pakai count atau konta, teman-teman? Count. Kaunta. Bisa Oke. count, bisa Kaunta. Iya, Konta. oke. Tadi ada yang bisa count, bisa konta. Benar. Tergantung kita referensinya kemana. Kalau kita mau dari nama murid, berarti yang digunakan adalah konta, sama dengan konta. Tergantung datanya kita mau ambil yang mana. Misalkan dari nama murid. Karena ini datanya teks, berarti pakainya konta. Tapi misalkan, Kak, saya mau pakai count, sama dengan count karena dia hanya numerik, saya ambil aja dari misalkan total nilai atau nilai matematika IPA IPS, terserah. Yang penting datanya adalah data numerik. Jawabannya sama, teman-teman. Jadi tergantung mana yang akan menjadi referensi kita. Gitu ya. Jadi jangan harus konta, misalkan harus count gitu. Jadi teman-teman boleh pakai count, boleh pakai konta. Oke, clear ya? Kak, tadi kalau misalkan pakainya count, data yang ditarik dari mana ke mana? Dari nama murid ya? Iya, dari nama murid. Kalau konta berarti yang ditarik dari rata-rata atau total nilai? Kalau konta dari Heeh. nama murid, Nama itu murid. ya. Kalau count itu dari si total rata-rata bisa, matematika, IPA, Oh, IPS bisa gitu. Begitupun misalkan kalau konta dari total nilai, misalkan dia sifatnya numerik. Sama aja, karena apa? Konta bisa teks, bisa numerik gitu. Kak, mau tanya Kak. Ya. Kalau saya kan ada apa namanya kerjaan di perpustakaan itu kan suruh data katalog buku ada katalognya gitu di Excel, cuman di katalognya itu cuman ada kode bukunya doang. Nah, kode bukunya itu menunjukkan eh, kategori bukunya. Nah, saya itu disuruh hitung. Contoh 400 sampai 500 kode buku 400 sampai 500 itu adalah kategori bahasa gitu. Nah, saya tuh disuruh ngitung itu kan bukunya ada banyak ya, Pak. Ada 14.000 apa 19.000 buku gitu di katalognya itu. Nah, Iya. itu kira-kira saya pakai gimana? Soalnya itu kan range ya, maksudnya nggak 400 doang gitu. Kode bukunya tuh ada 400 sampai ini bahasa gitu. Nah, itu gimana saya ngasih rumusnya? Oke, saya jawab secara umum, tapi kalau nanti kurang kurang paham gitu bisa tanyakan WA pribadi aja ya, karena kan Iya, ini berkaitan sama teman-teman yang lainnya gitu. Itu ya. nanti
kalau bayangan saya ya, sebelum saya lihat filenya gitu, itu bisa eh kakak pecah dulu apa kodenya. Jadi ambil karakter, misalkan kalau bahasa B gitu ya depannya, nanti matematika atau sains depannya S. Nah, itu kan bisa kita ambil karakter S-nya aja, terus ambil karakter B-nya aja gitu. Jadi alihkan pada satu sel. Nah, nanti dia akan pecahkan kodenya. Nah, dari kode itu nanti kita hitung dari ini, count if. Kita menghitung hanya karakter misalkan yang B aja. Oh, berarti B itu ada sekian. Lalu kita pakai countif lagi untuk menghitung karakter yang S aja. Oh, berarti S ada sekian. Kira-kira itu penjelasan dari saya, Kak. Oh, oke. Oke. Iya. Ya, gitu Sip. ya. Nah, Oke. Saya lanjut ya, teman-teman. Nah, ini soal ketiga penjelasan udah. Lalu ke soal ketiga. Nah, soal ketiga ini. Oke. Iya, count if kita bahas di soal 3 ini ya. Ini yang Kak Ayun apa maksudnya ya? Oh, mungkin teman-teman di sini prakteknya sama filenya. Tadi ada kakak yang bertanya dengan berkaitan dengan pekerjaannya seperti itu, Kak. Kita masih stay di soal yang sama. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini pada tabel ini ada bagian yang belum diisi. Jadi untuk nomor teman-teman gampang ya, isinya tinggal kasih 1, terus kasih 2. Nah 1, 2 ini tinggal di blok, lalu diarahkan ke pojokan, sama kalau kita mau tarik rumus tadi, tinggal diklik 2 kali. Nah dia akan berhenti pada bagian di sini gitu ya. Biasanya menyesuaikan pada isi dari si kolom berikutnya yang satu baris gitu isinya. Nah, oke, saya pelanin lagi ya. Oke, sebentar. Masih kekecilan? Nah, cukup ya mungkin ya. Lanjut, Kak. Oke. Untuk kode barang, teman-teman. Nah, kode barang di sini masih kosong. Lalu, apa maksudnya? Berarti teman-teman, saya menginginkan untuk diisi kode barangnya. Seperti apa? Bisa lihat di sini. Jadi, kalau teman-teman cermati, ini kolom A, B, langsung D. Berarti ada kolom yang ke hide. Gimana cara nampilkannya? Teman-teman bisa eh drag ya di B sama D, kolom BD ini, lalu diklik kanan, klik unhide. Nah, dia akan muncul bagian yang C. Jadi kan tadi awalnya C ini tersembunyi, nggak kelihatan gitu kan. Dia tersembunyi, kalau untuk menampilkannya tinggal area BD ini teman-teman blok, lalu klik kanan, unhide. Nah, dia muncul seperti ini. Kode barang sekian gitu ya. Nah, di sini diharapkan membuat seperti ini gitu. Tapi jangan dikopas, kita buat sendiri gitu. Nah, caranya gimana? Kita sama kayak tadi ketika mau menggabungkan karakter gitu. Kalau nggak bisa pakai concatenate berarti pakai logo dan seperti yang di sini gitu ya. Tapi kita coba dulu pakai concatenate. Sama dengan concatenate. Teks yang pertama apa? Ini maunya A. Nah, saya udah kasih teman-teman di sini pada kolom L dan M. Ini ada A. Nah, terus A strip 01. Nah, ini ada angkanya cuma 1, 2, 3, sekian. Berarti kita menambahkan karakter. Karakter strip 0. Gitu.
Boleh satu-satu, boleh langsung keduanya. Misalkan strip dipetik, lalu ditambahkan 0 di apit petik gitu boleh. Kalau mau sekalian juga bisa. Gitu. Jadi ini adalah A, lalu strip 0 gitu ya. Titik koma, angka 1 gitu. Nah, kalau udah tinggal di enter. Hasilnya seperti ini. A strip 0, 1. Kalau kita lihat, kita klik 2 kali teman-teman ke bawahnya. Nah, hasilnya seperti ini. Strip ini cuma kita mau seperti contohnya. Ya, ini ya. Hasilnya seperti ini. A strip 01. Tapi kenapa untuk yang baris selanjutnya dia tidak bisa gitu? Kenapa? Ada yang tahu? Karena Ada di yang... baris sel setelah L2 kosong. Oke, ada jawaban belum F4. Iya benar. Belum F4 karena rumusnya nggak dikunci. Oke. Jawabannya benar semua ya. Karena kode A, kode A di sini ya teman-teman, itu belum dikunci. Gimana kita kuncinya? Kunci dengan tekan F4. Kalau F4 udah bisa, berarti cukup F4. Kalau F4 belum bisa, Fn, tekan tombol Fn, tekan lagi F4. Gitu. Gitu ya. Nah, ini tadi kenapa kok nggak muncul? Ya benar, karena setelah Formularnya enggak. Kak, L... boleh tolong ulangin cara menguncinya? ini belum saya kunci kok, santai. Oke, belum dikunci. Tenang. Kak, mau nanya boleh? Boleh. Kalau misalnya kita pakai Chromebook itu kan nggak ada F4 sama Fn. Itu gimana ya, Kak? Oke, ada teman-teman yang sama nggak? Untuk kunci selain F4 sama Fn gimana guys? Oke, mungkin bisa dijawab sama teman-teman yang pakai sama ya. Oke, kalau enggak nanti coba saya tanyakan eh, teman saya dulu. Coba diperhatikan dulu gitu ya. Oke, kalau manual pakai S ya bisa, tapi ini ya cukup memakan waktu. Jadi kasihan. Coba nanti di manual dulu. Nanti saya carikan infonya. Gitu ya. Oke, mohon maaf untuk Kak siapa tadi. Nah, eh selanjutnya ini tadi kan nggak muncul. Kenapa? Karena belum dikunci. Nah, gimana cara nguncinya? Nah, ini L2 ini kan berisikan A. Nah, teman-teman bisa klik di belakangnya A2 ini. Di belakangnya A2 ya. Itu tekan F4. Kalau F4 belum muncul tanda kunci berarti harus pakai Fn F4. Gimana sih caranya biar dia tahu kekunci atau enggak? Ini teman-teman akan berubah ada tanda dolar gitu. Untuk yang tadi nggak bisa Fn F4, bisa manual terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Atau tadi teman-teman blok aja L2-nya di blok baru tekan kunci gitu. Kalau udah, bertanya ya. oke sebentar ya saya selesaikan terlebih dahulu. Ini enter ke bawahnya langsung sama persis dengan apa yang dicontohkan seperti itu. Udah dicoba, Kak, yang pakai Chromebook jadi error. Ininya apa sama seperti ini saya tulis di sebentar saya copy rumusnya ya di sini. Iya kan saya nggak bisa ngunci ya karena pakai Chromebook. Terus tadi manual kan nulis dolarnya, itu nggak bisa, jadinya error. Oke, oke. Nanti saya carikan solusinya ya Kak.
kemarin saya nggak pakai. Oke. Cukup nanti diperhatikan dulu gitu. Oke Kak, Kayak, udah bisa ternyata manual Kak. oke. Ya, gitu ya. Nih. Kakak boleh dituntun sebentar. Iya, gimana? Tadi kan ketinggalan. Ini kan kalau di sesi yang ini kan melengkapi bagian yang kosong ya. Mm-mm. Gunakan rumus yang concentrated, terus habis itu aku klik 2 kali, terus yang diklik tuh yang C, D, E, F, G atau yang mana ya? Yang mana aja ya? Maksudnya CDFG? Yang diklik itu nama barang, in out-nya Oh, atau oke, jumlahnya. oke, oke, Karena oke. baru nyampe situ tadi, Oke, saya ulangin ya. teks Saya satunya. ulangin. Kasih ya Oke. kakak. Oke, sebentar. Saya hapus dulu. Teman-teman perhatikan ya, ini saya ulangin dari awal. Saya ulangin dari awal. Saya hapus dulu pada bagian ini. Ini kita delete ya. Kita delete. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini nanti kalau masih kurang jelas bisa dipahamin lewat recordnya ya. Saya Ya kak. ulangi dari sini. Jadi kode barang di sini belum terisi, kita mau mengisi sama seperti ini dengan bantuan yang sudah saya sajikan pada kolom L dan kolom M gitu. Nah, caranya sama dengan gitu kan udah muncul beberapa rumus. Nah, pilih aja concatenate yang ini, klik 2 kali, klik kiri 2 kali gitu ya. Teksnya, apa yang pertama? Kita mau munculkan A. Nah, A-nya ini. Tadi A-nya harus dikunci. Kenapa? Karena ke bawahnya nggak ada A. Gitu. Karena ke bawahnya nggak ada A, A-nya kita kunci. Gimana kuncinya? Tekan F4. Kalau belum bisa, Fn plus F4. Gitu. Ini udah kekunci. Lalu digabung sama apa? Tanda strip 0. Kenapa harus strip? Ya karena saya di sini maunya teman-teman tambahkan strip 0 gitu. Karena ini case-nya saya mau tampilannya seperti ini gitu ya. Nggak ada keharusan apa-apa. Lalu ketika kita menambahkan karakter, jangan lupa untuk diapit tanda petik. Tanda petik strip 0. Tanda petik strip 0 diapit lagi. Terus baru selanjutnya. Selanjutnya adalah angkanya. Nah, di sini ada angka 1 sampai dengan angka 20. Gitu. Yang M2 ini nggak usah dikunci, teman-teman. Kalau teman-teman kunci, nanti dia stay di angka 1. Karena dia ke bawahnya itu berurutan, jadi M2-nya atau angka 1 itu nggak perlu dikunci. Gitu. Ke bawahnya tinggal di klik 2 kali. Hasilnya sama persis dengan kolom C. Gitu. Udah ya. Nah, tadi kolom C itu saya hide atau saya sembunyikan. Berarti teman-teman bisa ini kolom C gitu ya. Diklik C-nya, klik kanan, pilih hide. Jadi disembunyiin lagi. Gitu. Nah, oke. Gitu ya. Oke. Saya jelasin sampai selesai dulu ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada soal status pengiriman yang sudah terkirim sebanyak gitu. Ini kan status pengirimannya ada 2, terkirim sama dikemas. Nah, penjelasan di sini tadi hanya sampai count dan kontak. Untuk count blank itu apa? Count blank untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Jadi misalkan pada range ini ya, in out ini kan ada yang kosong. Nah, teman-teman bisa cari di in ini berapa sih kolom yang kosong, count blank. Count blank pada rentang ini yang in gitu. Oh, ternyata ada 14 sel atau baris ya, berarti konteksnya ini baris yang kosong. Sama dengan untuk yang sampingnya, bisa diseret aja gitu. Kalau ini ada 15. Point blank jarang digunakan teman-teman karena kita cuma mau tahu sel yang kosong gitu. Nah, lalu untuk yang bawahnya tadi ya, dia tanya status terkirim. Nah, 2 rumus di bawahnya gitu kita praktekkan untuk countif, mengetahui jumlah data dengan satu kriteria.
Nah, kriterianya apa gitu? Karena ini ada satu kriteria, kita harus tahu mana yang jadi kriteria. Kalau kontif ada S-nya di belakang, itu mengetahui jumlah data dengan beberapa kriteria. Artinya, kalau ada kata beberapa, berarti kriterianya lebih dari satu. Nah, untuk menggunakan kontif sama kontif yang ada S-nya ya teman-teman, berarti teman-teman perlu paham dulu, oh ini yang jadi kriteria, oh kriterianya ada ini. Nah itu nanti bisa teman-teman rumusnya pakai apa gitu. Nah misalkan ini ya, status pengiriman yang sudah terkirim sebanyak. Status pengirimannya kan ini ya status yang sudah terkirim. Berarti kan kita hitungnya gini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kira-kira kalau seperti ini, ada berapa kriteria? Satu. Dua. Terkirim dan dikemas. Oke, kalau pada kolom status ini ada 2 kriteria. Kriterianya terkirim dan dikemas. Tapi untuk untuk menjawab soal ini, berarti kriterianya berapa? 1. 1. Satu. Yang apa? Terkirim. Terkirim. Ya, jadi tentuin dulu mana yang jadi kriteria. Kriterianya ada 1 yaitu terkirim. Nah, udah nggak bingung kan? Berarti rumusnya adalah count if. Iya, betul. Karena ada 1 kriteria. Ranks-nya mana? Ranks-nya ini. Dari rank status. Ini agak susah ya. Karena kita zoom tadi. Nah, ranks ini jangan ada yang kelewat dari pertama sampai dengan terakhir. Ranks-nya, lalu kriterianya apa? Terkirim. Nah, di sini teman-teman bisa pakai cara gini, yang manual terkirim gitu ya. Karena kita mau cari terkirim. Nah, ini. Nah, terkirim. Pastikan tulisannya sama dengan yang ada dalam ranks-nya. Kalau nggak mau nulis gitu ya. Oke, saya enter dulu gitu ya. Ini kan dengan nulis. Terkirim gitu. Kalau nggak mau ribet, klik aja bebas dimanapun yang ada kata terkirim. Kak, ini boleh? Boleh. Ini boleh. Terserah. Yang penting katanya terkirim. Nah, sama. Tapi kalau mau nulis juga silahkan. Sama seperti yang awal tadi. Gitu. Nah, begitupun juga dengan yang di bawahnya. Status pengiriman yang masih dikemas. Berarti ada berapa kriteria? 1. Kriterianya apa? Dikemas. Dikemas. Berarti rumusnya apa? Count if dikemas. Iya. Countif juga tanpa S ya. Ranks-nya aktifkan areanya dulu. Status gitu. Terus titik koma dikemas. Boleh silahkan tulis, boleh pilih kata di mana aja. Ada 8. Oke, untuk kontif ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Kalau kontif ini teman-teman paham, insya Allah nanti untuk kontif yang ada S-nya itu gampang. Nah, oke. Di bawahnya, status lampu pesanan Surabaya yang sudah dikirim. Jadi kita mau hitung, saya kecilin ya teman-teman. Surabaya yang sudah dikirim. Jadi ini, hitungnya Surabaya terkirim 1. Surabaya dikemas kan berarti nggak dihitung. Ini dapat 1, terus mana lagi? 2, dan selanjutnya. Kira-kira apa rumusnya? Conifs. Count if. Pakai S. Yes. Ada berapa kriteria? 2. Apa dan apa? Surabaya terkirim. Iya, betul. Berarti sama dengan countif. Ada S-nya. Kriteria rank 1. Nah, dia mintanya kriteria rank 1. Ranks-nya dulu. Yang jadi ranks apa? Dia ini kan
misalkan kriteria tadi kan Surabaya sama dikirim, berarti yang jadi kriteria 1 adalah Surabaya, berarti range-nya yang mengandung atau informasi Surabaya, berarti dia range tujuan gitu. Ini range-nya titik koma, pilih Surabaya. Surabaya bebas, yang mana aja. Terus selanjutnya masuk ke kriteria range 2. Range 2 berarti range status. Ini titik koma yang apa? Terkirim. Gitu. Terus kita enter. Ternyata ada 4. Di bawahnya sama, dia minta Surabaya, belum dikirim. Berarti kalau belum dikirim itu dikemas gitu, teman-teman maksudnya. Sama ya, ada 2 kriteria yaitu Surabaya dan dikemas. Caranya sama persis. Countif pakai S, range-nya ini tujuan gitu, titik koma, pilih Surabaya, bebas ya, yang mana aja, titik koma lagi, status, titik koma lagi, dikemas. Terus enter. Ada 4 juga gitu. Nah, oke. Clear ya teman-teman untuk semua rumus yang di sini. Saya tambahkan sedikit ya. Kak, gimana misalkan range kita itu panjang banget, misalkan di kerjaan kita gitu ya, itu dari baris 2 sampai 2000 misalkan gitu. Kalau seperti itu kan teman-teman eh susah ya tariknya, misalkan ini ke bawah, terus itu kan makan waktu cukup lama. Caranya gimana? Biar kita nggak bolak-balik untuk eh memblok area kita gitu ya. Itu teman-teman bisa gunain yang namanya name box. Jadi di sini, misalkan tujuannya, areanya 1 kali itu, teman-teman bisa pakai CTRL Shift panah gitu ya. Kalau datanya banyak ribuan, mending pakai CTRL Shift panah. Panahnya ke bawah. Jadi kalau panah ke bawah untuk memblok area ke bawah. CTRL Shift panah atas berarti nanti dari bawah ke atas. Kalau kanan ya berarti dari kiri ke kanan gitu. Karena ini areanya sedikit, boleh teman-teman blok seperti tadi gitu ya. Ini lalu pergi ke sini, ke pojok kiri, arahkan ke J2 nih. Ini kan akan muncul namanya name box. Nih, di sini diemin sebentar akan muncul name box. Nah, name box ini J2 diklik terus bisa langsung dinamain, bisa dihapus dulu teman-teman. Misalkan saya mau kasih tujuan gitu ya, tujuan. Terus enter. Nah, berarti tujuan ini dia udah ke input sama kayak rumus gitu. Saya mau kasih name box dulu untuk status, berarti range ini jangan ada yang ketinggalan, karena nanti kalau ada yang ketinggalan nilainya akan ini ya berpengaruh. Jadi pastikan ketika kita memblok areanya jangan ada yang ketinggalan. Arahkan ke sini, kita ganti lagi status. Status. Nah, gitu ya. Pastikan dalam satu file tidak ada nama name box yang sama. Misalkan nanti di sheet 1 muncul tujuan, di sheet 2 tujuan juga. Ya udah kasih aja tujuan 1, tujuan 2 gitu. Jadi pada satu file name box tidak boleh namanya sama gitu. Nah, penggunaannya seperti apa? Jadi gini teman-teman. Ini tadi kan kita blok area range-nya karena udah pakai name box ini ya. Ini name box. Nah, lebih cepat lagi sama dengan countif. Kita mau cari range apa tadi? Surabaya. Berarti kan kita udah namain dia tujuan. Klik aja. Tuh. Nah, dia akan muncul seperti rumus. Klik 2 kali, areanya akan aktif. Tujuan titik koma, tujuannya apa? Surabaya. Enter. Ini masih ke accounting ya. Nanti tinggal diganti ke number gitu. Di bawahnya sama dengan jangan hiraukan rupiahnya dulu ya. Nanti kita ganti formatnya di akhir. Countif terus dia sorry ini bukan tujuan tadi, pengiriman.
Kak, sorry. Iya, iya. Bentar, Tapi bentar saya. kalau misalnya kita pakai name box, kan ini mau ditanyanya terkirim. Justru nggak kehitung nggak sih seharusnya, Kak? Oh, sorry, ini saya benerin dulu ya. Tadi yang ditanyakan adalah status, tapi yang saya aktifkan tujuan. Jadi, sesuaikan status, titik koma, kriterianya apa, terkirim. Nah, gitu ya. Lalu untuk yang di bawahnya sama, countif adalah status masih dikemas. Enter. Nah, dah. Ini dia dijadiin, sorry, ubah ke general aja. Nah, dah. Ke bawahnya sama dengan countif, pakai S, gitu ya. Ranks yang pertama tadi Surabaya kan, kriteria 1 Surabaya, berarti ranksnya adalah tujuan, gitu ya. Tujuan, titik koma, kriterianya pilih yang Surabaya, titik koma, masuk ke ranks 2. Ranks 2 adalah status, gitu. Titik koma lagi, statusnya pilih apa, terkirim. Enter. Di bawahnya sama ya, countif, pakai S. Pesanan Surabaya belum terkirim, berarti Surabaya ranksnya adalah tujuan, gitu ya. Klik 2 kali, titik koma, pilih Surabaya, titik koma lagi, ranks kedua adalah status, gitu. Titik koma, statusnya masih dikemas. Enter. Udah sama. Jadi kalau teman-teman ada kerjaan gitu ya, dia ranksnya banyak banget, Namebox ini lebih menghemat waktu. Oke. Kak, boleh diulang perihal tadi name box-nya? Oke, saya ini ya. Jadi kalau Namebox caranya gimana? Tujuan sama status kan udah dikasih Namebox nih. Nah, misalkan ini kalau di ini kan belum. Caranya gimana? Areanya pastikan dulu dari mana ke mana, dari baris 1 sampai 20 gitu ya, area ini. Ini sampai ini. Terus arahkan ke sini. Kan kalau belum dinamain dia masih J2 gitu ya. Klik aja terus diganti tujuan. Misalkan gini, saya area ini, nah dari baris 1 sampai baris 20 saya mau kasih dia name box. Kasih nama barang, nama. Kalau teman-teman pakai spasi itu nggak bisa, gitu ya. Jadi bisa digabung aja atau nama aja. Nah, gitu. Gitu ya untuk name box-nya. Iya, CTRL Shift panah bawah boleh. Apa sih fungsinya? CTRL Shift bawah itu untuk memlock areanya. Jadi nggak usah diseret pakai kursor atau mouse teman-teman. Kak, mau tanya. Iya, Kalau misalkan kan bikin nomor nih, kalau tadi kan 1, terus bawahnya 2 ya, klik itu kan di sebelah kanan, kalau dari aku kan klik 2. Itu kalau misalkan nomornya itu sampai 1000, itu kan nggak mungkin ya kayak ditarik juga. Itu iya. gimana kalau cara cepetnya? Itu biasanya udah dijelasin sama Kak Novel. Kemarin udah dijelasin sama Kak Novel belum? Oh Biasanya iya, aku nggak ikut sih soalnya. dijelasin pakai fill ya, pakai menu fill. Iya, iya. Iya, biasanya udah ini banget dijelasin di awal. Misalkan ini 1 sampai 1000, saya ulangin ya di sini. Klik aja 1, terus isi fill gitu ya. Kita pilih yang series karena kita mau mengisi kolom key gitu ya ke bawah kan. Row itu ke samping, kita mau isinya kolom, ini tetap linear, step value-nya atau dia dimulai dari 1, stop value-nya kita mau sampai 1000. Udah, kita stop value 1000, klik aja oke. Nah, kalau kita mau lihat ke bawahnya, tinggal CTRL panah bawah gitu. Kita kembali ke atas, CTRL panah atas. Oke. Oke, makasih Kak. Oke. Cara menghapus atau mengubah name box. Oke, ini untuk yang terakhir ya teman-teman. Name box yang udah kita input
itu adanya di mana gitu ya kan, logikanya gitu kita mau cek di mana gitu. Teman-teman bisa pergi ke tab formula di sini, terus pilih yang name manager. Nah, name manager menampilkan name box yang sudah teman-teman input dalam satu file. Jadi tadi kita udah input tujuan, status, nama. Kita bisa edit atau bisa delete gitu. Misalkan edit ketika ada satu sel atau satu baris gitu yang kurang atau berlebih gitu. Atau mungkin di delete dulu, nanti silahkan ganti yang baru. Tinggal klik aja edit atau delete gitu. Kalau udah tinggal di close gitu. Boleh tolong ulangin, Kak, Yang apa? yang munculin name manager. Oke, kan ini ada tab home, insert, pack layout, dan sebagainya ya teman-teman. Teman-teman klik aja pada bagian formula ini, terus pilih yang name manager. Nah, di name manager itu akan muncul name box yang udah kita input. Misalkan kita mau hapus tujuan, ya udah tinggal di delete itu ya, terus nanti oke gitu. Itu misalkan kita mau hapus atau namanya yang baru. Diedit juga bisa. Misalkan nanti namanya mau diedit, terus refer to itu range-nya. Range-nya mau dari baris berapa sampai berapa, kolom apa sampai apa gitu. Nanti bisa diedit gitu. Ini saya nggak edit ya, saya close. Makasih, Kak. Kak, Oke. izin bertanya. Iya, Di soal 1, Kak, ini yang tentang apa? Rumus yang 10 yang rumus yang ganti 0 jadi banyak itu kan ditulis angkanya dulu, terus habis itu berapa jumlah angkanya. Itu waktu ditulis maksudnya saya ini selain kotaknya itu kok jadinya 1,00E plus 07 ya? Nggak jadi iya, 10 juta gitu. iya Itu betul. kenapa ya? Itu karena memang misalkan ya saya taruh di sini ya. Misalkan ini random, saya nggak atur salnya gitu. Sa- E10, E7, misal gitu ya. Enter. Jadinya kan seperti ini. Ini adalah format dalam tulisan saintifik gitu. Ini nih di numbernya ini. Tinggal teman-teman ganti ke dalam kurensi atau ke dalam akunting. Formatnya seperti itu. Kalau muncul tanda apa ini pagar seperti ini, jangan khawatir. Ini kenapa? Ini karena space-nya kurang lebar gitu ya. Kalau kita lebarin, arahkan aja ke hanya ini gitu. Oke, Nah, ini Kak, ditarik aja makasih. gitu. Tinggal ganti ke formatnya gitu. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanya berkaitan dengan apa yang telah saya jelaskan, teman-teman bisa WA saya gitu ya. Oke, mungkin itu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Saya tutup pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti file pembahasan Waalaikumsalam. saya Terima kasih, kirim ke Kak. kelas. Waalaikumsalam, makasih, Kak. Oke. Insyaallah warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini buat Semoga ngerjain. sebat PR dan terima kasih juga pada malam hari ini. Nah, sebelum saya tutup, izinkan saya kasihkan kelas pada malam hari ini. Malam, ya. Dan juga jangan lupa untuk isi presensi terlebih dahulu ya teman-teman. Gimana Kak isi Akan presensi? saya Kak, isi presensinya di mana? di kolom chat Kak. Di mana, Kak? Di kolom chat. Kak, ini tadi yang dibahas buat ngerjain tugas yang berapa ya? Mohon maaf.
Tugas yang tadi dikerjakan itu hanya sebagai saja dulu. Terus yang dikumpulkan berada di Google Classroom. Dan nanti kalau misalnya di Google Classroom ada pesan kami, nanti boleh bisa ditanyakan kepada mentornya ya, teman. Oke, Kak, Mungkin makasih. saya pandu dokumentasinya ya, teman-teman. Kak, Saya kemarin saya hitung. join, Oh iya, boleh Kak. tapi nggak isi presensi gimana tuh Kak? Untuk pengisian presensinya bersifat tidak wajib ya, teman-teman. Jadi ya, sehingga tidak apa-apa, tidak perlu khawatir karena presensi ini hanya untuk keaktifan saja. Baik, mungkin cukup sekian eh, untuk kelas Excel pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensinya, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak.